Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Srihandayani dengan nomor pokok mahasiswa 2003 01672051 dari kelas akuntansi 2 untuk mata kuliah pengantar akuntansi 1. Pada kesempatan kali ini, saya di bawah bimbingan Ibu Yuwanisa akan membahas mengenai siklus akuntansi untuk perusahaan jasa. Apa yang dimaksud dengan perusahaan jasa? Perusahaan jasa adalah perusahaan yang kegiatannya menjual jasa kepada masyarakat yang membutuhkan. Pada perusahaan jasa, proses penjualan dan produksi yang berlangsung ketika ada kesepakatan antara perusahaan dengan pihak konsumen. Oleh karena itu, dari sudut pandang akuntansi hanya ada dua transaksi utama dalam perusahaan jasa, yaitu transaksi administratif dan transaksi penjualan jasa. Pertanyaannya, apa sih ciri-ciri dari perusahaan jasa ini sendiri? Ciri-ciri dari perusahaan jasa yaitu 1. Kegiatannya memberikan pelayanan jasa. Yang namanya perusahaan jasa berarti yang dijual adalah jasa. Kedua, pendapatannya berasal dari hasil penjualan jasa. Ketiga, tidak terdapat perhitungan harga pokok penjualan. Dan yang keempat, beban operasionalnya terdiri atas beban usaha. Perlu kita ingat bersama bahwa sifat jasa itu adalah tidak tahan lama. Oleh karena itu, pada perusahaan jasa tidak ada persediaan jasa. Kenapa demikian? Karena tidak ada stok jasa yang bisa dijual di kemudian hari. Balik lagi pada pernyataan pertama bahwa jasa akan terjadi atau jasa akan muncul ketika terjadi transaksi dan kesepakatan antara pihak perusahaan dengan konsumen. Ada beberapa karakteristik yang membedakan antara perusahaan jasa dengan perusahaan dagang, yaitu 1. Pada perusahaan jasa, produk yang dihasilkan perusahaan tidak berwujud, yaitu sifat saja yang tidak memiliki wujud fisik, hanya dapat dilihat dan diraba. Contohnya apa? Contohnya kita bisa lihat dari sisi komunikasi. Ketika ada layanan telekomunikasi atau komunikasi, maka kita tidak dapat melihat wujud dari komunikasi itu sendiri, tapi kita dapat merasakan dan kita dapat menggunakan jasa tersebut. Yang kedua, tidak dapat dipisahkan, yaitu tidak ada pemisahan antara produksi dan penjualan jasa. Produksi dan penjualan jasa terjadi pada waktu yang bersamaan. Contohnya, pemberian jasa potong rambut di salon sekaligus merupakan produksi dan penjualan produk jasa. Berbeda dengan perusahaan dagang di mana ada proses produksi terlebih dahulu, baru nanti ada distribusi dan penjualan. Maka pada perusahaan jasa, proses produksi dan penjualan dilakukan pada waktu yang bersamaan. Yang ketiga yaitu berubah-ubah. Sifat jasa yang tidak dapat distandarisasi karena sangat bergantung pada selera, waktu, tempat, dan karakteristik konsumen. Selanjutnya kita masuk pada siklus pencatatan akuntansi perusahaan jasa. Pada perusahaan jasa, penyusunan laporan keuangan relatif lebih sederhana daripada penyusunan laporan keuangan di perusahaan dagang. Mengapa demikian? Laporan laba rugi pada perusahaan jasa hanya ada satu bentuk laporan laba rugi saja. Siklus akuntansi dalam perusahaan jasa terdiri atas kegiatan-kegiatan seperti 1. Tahap pencatatan. Pada tahap pencatatan terdiri atas penjurnalan dan pemindahbukuan
Adapun pencatatan terdiri dari kegiatan-kegiatan seperti pembuatan atau penerimaan bukti transaksi, pencatatan dalam jurnal buku harian, dan pemindah bukuan ke buku besar. Yang selanjutnya yaitu tahap pengiktisaran. Tahap pengiktisaran dilakukan setelah tahap pencatatan selesai. Pada tahap ini dibuat ringkasan dari pengaruh seluruh transaksi keuangan yang terjadi selama periode yang bersangkutan. Ringkasan tersebut terdiri dalam saldo akhir setiap akun buku besar. Selanjutnya, saldo setiap akun tersebut akan dicatat ke dalam dokumen tersendiri yang disebut dengan neraca saldo atau trial balance. Adapun kegiatan akuntansi yang dilakukan pada tahap pengiktisaran adalah 1. Penyusunan neraca saldo. 2. Pembuatan jurnal penyesuaian. Yang ketiga, penyusunan kertas kerja atau neraca lajur. Yang keempat, ada pembuatan jurnal penutup. Yang kelima, ada penutupan buku besar. Yang keenam, ada pembuatan neraca saldo setelah penutupan. Dan yang ketujuh, ada menyusun jurnal pembalik. Dan yang terakhir yaitu tahap pelaporan. Dalam pelaporan terdiri dari kegiatan-kegiatan seperti penyusunan laporan laba rugi, penyusunan laporan perubahan modal, dan penyusunan neraca. Dalam siklus akuntansi perusahaan jasa, pada tahap pencatatan dilakukan berdasarkan informasi-informasi yang diperoleh dalam akuntansi suatu perusahaan. Tahap pencatatan dimulai dari pencatatan transaksi dalam jurnal dan posting ke dalam buku besar. Tahap ini dilanjutkan dengan tahap pengiktisaran, yaitu setelah posting ke buku besar, disusun akun-akun dalam buku besar ke dalam neraca saldo, dan selanjutnya tahap terakhir yaitu tahap laporan keuangan. Untuk dapat menyelesaikan satu siklus akuntansi perusahaan jasa, maka kita harus mengetahui terlebih dahulu saldo normal setiap akun yang akan kita jumpai. Kita tahu bahwa rumus persamaan dasar akuntansi adalah aset sama dengan liabilitas ditambah ekuitas pemilik. Artinya, besar aset harus sama dengan besar liabilitas ditambah dengan ekuitas pemilik. Adapun untuk akun aset, seluruh kenaikan akan berada di sisi debit dan seluruh penurunan akan berada di sisi kredit. Artinya, saldo normal aset berada di sisi debit. Untuk liabilitas, setiap penurunan berada di sisi debit dan setiap kenaikan berada di sisi kredit. Artinya, saldo normal liabilitas berada di sisi kredit. Untuk ekuitas pemilik, sisi penurunan di debit dan kenaikan akan berada di sisi kredit. Artinya, saldo normal ekuitas pemilik berada di sisi kredit. Untuk akun pripe atau pengambilan pribadi oleh pemilik perusahaan, maka saldo normalnya berada di sisi debit, di mana kenaikan akan dicatat di sisi debit dan penurunan akan dicatat di sisi kredit. Untuk akun laporan laba rugi ditambah akun pendapatan, saldo normal berada di sisi kredit. Artinya, setiap penurunan berada di sisi debit dan setiap kenaikan berada di sisi kredit. Dan yang terakhir yaitu akun beban, di mana
Saldo normal akun beban berada di sisi debit. Setiap kenaikan akan dicatat di sisi debit dan setiap penurunan akan dicatat di sisi kredit. Adapun istilah transaksi dan akun yang berkaitan untuk siklus akuntansi perusahaan jasa ini sendiri seperti ketika ada transaksi menerima kas untuk jasa yang diberikan, maka kas akan berada di sisi debit dan pendapatan jasa akan berada di sisi kredit. Untuk jasa yang diberikan secara kredit, maka piutang usaha kita akan bertambah di sisi debit dan pendapatan jasa kita akan berkurang di sisi kredit. Ketika ada transaksi menerima kas dari piutang, artinya pelunasan piutang dari konsumen, maka kas atau uang kita akan bertambah di sisi debit dan piutang usaha kita akan berkurang di sisi kredit. Ketika terjadi pembelian secara kredit, maka akun aset akan berada di sisi debit dan utang usaha akan ada di sisi kredit. Akun asetnya apa? Akun asetnya tergantung dari pembelian yang dilakukan, bisa pembelian peralatan atau perlengkapan. Selanjutnya ada pembayaran utang. Ketika terjadi transaksi pembayaran utang, maka akun utang usaha akan berada di sisi debit dan kas akan berada di sisi kredit. Ada pembayaran kas, maka akun aset atau beban berada di sisi debit dan kas berada di sisi kredit. Contohnya akun beban atau akun aset itu apa? Misalkan membayar sewa, maka sewa ada di sisi debit dan kas ada di sisi kredit. Investasi pemilik, maka kas atau aset tergantung dari investasi yang diberikan dalam bentuk apa, berada di sisi debit dan modal pemilik berada di sisi kredit. Misalkan namanya Kuni Company, maka kas berada di sisi debit dan equity Kuni akan ada di sisi kredit. Selanjutnya yang terakhir yaitu penarikan pemilik, maka Thrive Kuni akan ada di sisi debit dan di kreditnya akan ada kas atau aset. Sekian video presentasi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.